Halo Sobat Sehat Panti Waluyo, kita kembali lagi di acara Prognosa program Ngobrol Santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Nah, kali ini masih dalam suasana HUT ya, HUT Rumah Sakit Panti Waluyo yang ke-85. Nah, harapan kami bisa terus menjadi rumah sakit pilihan untuk Sobat Sehat semuanya dan juga dapat menjawab kebutuhan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang profesional sekaligus terjangkau. Kami juga infokan kepada Sobat Sehat semuanya bahwa saat ini mulai 1 Desember 2021 Rumah Sakit Panti Waluyo sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan menjadi pusat layanan kecelakaan kerja bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk Sobat Sehat semuanya yang belum memiliki jaminan kesehatan nih, belum punya BPJS ataupun belum punya asuransi kesehatan yang lain, manfaatkan juga untuk layanan kekasih di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Layanan ini merupakan layanan single tarif dengan tarif setara kelas 3, sehingga berobat ke rumah sakit menjadi lebih cepat dan terjangkau. Juga kami informasikan ada beberapa program pemeriksaan gratis di rumah sakit. Ada screening pemeriksaan mata gratis setiap Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 12 dan di hari Sabtu jam 10 sampai jam 11. Ada juga pemeriksaan wasir gratis setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 14 dan di hari Kamis dan Jumat jam 8 sampai jam 14. Ada juga pemeriksaan rehabilitasi medik gratis tiap Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai pukul 14. Silahkan manfaatkan untuk pemeriksaan-pemeriksaan gratis ini mumpung ketemu dengan dokter spesialisnya. Sebelumnya bisa mendaftarkan melalui WA di 08156717076. Kami juga menginformasikan Sobat Sehat semuanya yang saat ini sudah bergabung, silahkan beratensi melalui kolom komentar, bisa bertanya, bisa berkonsultasi, mumpung di sini ada dokter spesialis yang spesial sekali dihadirkan saat ini. Dan juga yang terlambat bisa mengunjungi IGTV @RS Panti Waluyo Surakarta, ada juga di YouTube channel RS Panti Waluyo. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe karena di situ banyak sekali edukasi-edukasi kesehatan yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, kali ini kita spesial sekali karena bertepatan dengan Pekan Peduli Hepatitis B. Kita mengangkat tema juga sama dengan Pekan Peduli Hepatitis B. Karena bertepatan di tanggal 4 sampai 12 September ini kita bersama-sama memedulikan pasien-pasien ataupun juga penderita hepatitis B. Kali ini sudah hadir bersama kita Dr. Roro FB Astiani, SPPD, dokter penyakit dalam Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak. Gimana kabarnya nih, dok? Baik, luar biasa. Oke, puji Tuhan. Nah, tahun lalu kita sudah ketemu, sekarang kita ketemu lagi ya, dok. Baik. Dengan membahas mengenai hepatitis B. Dan kalau saya tadi baca-baca nih, dok, hepatitis B ini kan disebabkan oleh virus. Nah, sudah dicatat sebanyak 820.000 orang di seluruh dunia itu meninggal karena menurut WHO di tahun 2019 itu karena adanya virus hepatitis B itu sendiri. Nah, ini kan cukup banyak sekali ya, dokter ya. Dan pastinya akan bertambah terus jika tidak segera dicegah. Dan juga kalau tidak ada acara-acara seperti ini, Pekan Peduli Hepatitis B, kita semakin tidak tahu apa itu hepatitis B gitu. Ya, baik. Oke, dokter, kita langsung aja untuk ngobrol-ngobrol soal hepatitis B. Nah, hepatitis B ini sebenarnya penyebabnya apa sih, dok? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi sobat pendengar semuanya, hepatitis B ini memang disebabkan oleh karena adanya infeksi dari virus yang menyebabkan peradangan di hati atau yang kita sebut hepatitis. Nah, hepatitis B disebabkan oleh virus hepatitis B. Jadi sebenarnya ada berbagai jenis hepatitis. Dalam artian hepatitis ini adalah definisinya adalah suatu peradangan yang terjadi di liver atau di hati. Nah, sebenarnya yang disebut hepatitis itu bukan cuman disebabkan oleh virus, gitu ya. Jadi ada yang disebabkan oleh karena alkohol, ya, terus lemak, terus ada yang disebabkan karena infeksi. Nah, untuk pekan ini kita merayakan ya istilahnya memperingati pekan hepatitis B. Jadi
memang khusus kita diingatkan kembali untuk tetap waspada atas infeksi virus hepatitis B. Memang virus hepatitis B ini adalah salah satu virus hepatitis yang kita kenal inkubasinya itu kronis. Artinya gitu. Berapa lama itu, Dok? Jadinya gini, memerlukan waktu lebih dari 3 bulan dari pertama kali terpapar. Nah, kadangkala tidak begitu saja dikenali atau disadari oleh penderita itu sendiri. Jadi mungkin setelah bertahun-tahun lamanya virus ini baru terdeteksi, misalnya lewat screening sewaktu yang bersangkutan mau bekerja, memulai pekerjaan. Jadi kan ada screening hepatitis B, oh ternyata hepatitis B-nya positif. Saking ini tidak terlalu menimbulkan gejala, lain halnya dengan penyakit virus hepatitis yang lain seperti kita kenal hepatitis A. Nah, kalau virus hepatitis A itu dalam jangka waktu 2 minggu dia akan menimbulkan gejala karena memang inkubasinya akut gitu ya. Jadi bisa mual, muntah, demam, matanya terlihat kuning, tapi beda sama virus hepatitis B. Dalam kondisi yang kronis di atas waktu 3 bulan atau secara tidak sengaja bertemukan atau sudah dalam gejala yang parah. Nah, itu baru diketahui gitu ya. Penampakannya kayak orang sehat gitu ya? Iya, betul. Iya. Penampakannya dia juga tidak mengeluarkan gejala-gejala khusus gitu. Tidak mengeluarkan gejala-gejala. Tapi jangan salah, Mbak. Nanti kita setelah itu diketahui kan ada beberapa tahapan pemeriksaan seperti mungkin USG, endoskopi, memeriksa apakah sudah ada sirosis di liver atau sirosis hati dengan fibroscan seperti itu. Nah, kalau misalnya tanda-tanda dari sirosis hati sudah ada ataupun mungkin sudah terkena dari komplikasinya seperti kanker hati, nah itu sulit diobati. Makanya pekan ini khusus diperingati sebagai pekan hepatitis B supaya kita waspada karena banyak sekali penderita yang tidak menyadari akan infeksi dari virus hepatitis B ini sendiri gitu. Sebenarnya gimana ya, Dok? Karena tadi terlihat seperti orang sehat, terus deteksi awalnya supaya kita aware tuh apa ya, Dok ya? Jadi gini, ya mohon maaf, mungkin banyak dari usia muda ya, istilahnya usia produktif lah, usia produktif dengan gaya hidup istilahnya metropolitan lah. Gaya hidup seks bebas atau mungkin penggunaan jarum suntik seperti itu ya. Karena apa, Mbak? Hepatitis B ini ditularkan melalui terutama darah. Ya, memang apabila penderita dengan titer virus yang tinggi, virus juga bisa terdeteksi di cairan tubuh. Seperti mungkin cairan tubuh wanita, bagian reproduksi wanita, terus cairan air mani laki-laki seperti itu, terus mungkin juga dalam air susu ibu seperti itu ya. Nah, dalam misalnya penderita tersebut tingkat keparahannya sudah lanjut, berarti kan jumlah virus yang dalam darahnya tinggi. Nah, itu bisa sangat menular, bukan cuma dari hubungan darah. Nah, makanya para penderita HIV/AIDS kita juga waspada apakah ada juga di dalam tubuh para penderita HIV/AIDS juga ada terjangkit virus hepatitis B. Waduh, itu berarti double kill dong. Iya, jadi untuk pencegahannya apabila kita memang berhubungan dekat dengan entah keluarga, entah teman, kerabat, orang yang terkasih yang kita tahu menderita hepatitis B, cepat-cepat memeriksakan diri, itu nomor 1. Terus yang kedua, apabila teman-teman ada yang sudah menjalani pola hidup seperti itu,
gaya hidup seperti itu, kita harus memeriksakan diri juga. Nah, untuk screening hepatitis hanya, B. Oke dok, berarti kalau tadi saya tangkap bukan hanya ketika dia sudah berhubungan seksual saja, tetapi juga ketika dia punya kedekatan misalnya physically gitu ya. Berarti lewat apa dok ini untuk memang kalau kita berpelukan, pegangan tangan, terus mungkin duduk bersebelahan, itu tidak segampang itu tertular gitu ya. Dengan bergantian alat makan, asal alat makannya sudah dicuci bersih gitu juga tidak masalah gitu. Jadi tidak ada alasan untuk mengucilkan para penderita hepatitis B, sebenarnya seperti itu. Tapi memang apabila kita satu rumah, satu keluarga, ada baiknya para anggota keluarga lain juga melakukan screening atau pemeriksaan deteksi dini virus hepatitis B gitu. Baik, berarti ini perlu kita waspadai juga ya dok, betul. Ya. Nah kadang-kadang kan mungkin ada orang yang tidak berani untuk mengungkapkan ya bahwa oh saya menderita hepatitis B begitu. Nah itu bagaimana ya dok ya supaya orang ini mau memeriksakan kemudian melakukan pengobatan begitu misalnya? Ya, yang pertama mungkin itu harus dari ini diri sendiri ya sebenarnya, tapi kita juga sungguh memaklumi bahwa ada keterbatasan karena para penderita sendiri juga mungkin kurangnya pengetahuan atau mungkin dari tim medis yang merawat juga mungkin ada kurang lebih dari komunikasi seperti itu. Jadi support untuk para penderita hepatitis B itu harus kita perhatikan. Baik support dalam artian secara psikologis, secara kita mengingatkan untuk hidup sehat, mengingatkan untuk pengobatan seperti itu ya, supaya dalam jangka panjang tidak terjadi komplikasi yang nanti sudah terlanjur berat. Kalau sudah terlanjur berat itu susah sekali untuk disembuhkan. Seperti misalnya sudah ada sirosis hati atau sudah ada kanker hati, seperti itu susah sekali disembuhkan. Sebenarnya hepatitis B ini mungkin harus evaluasi atau perawatan seumur hidup, tapi nggak masalah, bisa diusahakan sampai yang bersangkutan bisa beraktivitas normal seperti biasa, gitu. Oke, baik. Nah, untuk mengetahui gejala awalnya nih dok, itu apa yang perlu kita waspadai? Jadi misalnya, loh kok tiba-tiba saya turun drastis berat badannya atau mata saya jadi kuning misalnya, itu apa aja sih dok? Ya, jadi memang kalau terjadi hal-hal seperti itu berarti mungkin sudah ada penguatan dari virus yang sudah terjangkit dalam tubuh. Nah, pertama kali ya tetap harus memeriksakan diri ya kan. Apabila terjadi gejala-gejala yang paling kelihatan itu biasanya adanya warna kuning di sklera mata atau di bola mata. Nah, putihnya itu nanti kelihatan warnanya kuning. Ada penurunan berat badan yang drastis, betul tadi ya Mbak. Terus mungkin mual muntah, ada mungkin tidak nyaman di daerah ulu hati dan perut bagian kanan, seperti itu. Terus mungkin juga memang disadari bahwa kok waktu buang air kecil warnanya seperti teh, gitu. Ya, itu harus cepat-cepat memeriksakan diri. Nanti di rumah sakit kami dari tim medisnya akan melakukan screening. Yang pertama mungkin pemeriksaan darah seperti itu ya, fungsi liver, bilirubin, terus mungkin virus marker, hepatitis A, B atau C seperti itu. Nanti kita screening semuanya. Setelah itu bisa kita lakukan, misalnya sudah ketahuan, oh hepatitis virus yang mana. Nah, kita nanti evaluasi juga ke arah livernya, kita USG, apakah ada pembekakan atau malah ada pengerutan karena sirosis, seperti itu. Ya. Berarti kalau sudah ada tanda bahaya seperti itu tadi yang sudah disebutkan, termasuk kalau kencing keluarnya seperti kayak warna teh, terus berat badan menurun ataupun di sekitar mata
di sekitar bola mata itu menjadi kuning. Nah, ini merupakan tanda bahaya yang harus kita waspadai dan langsung menuju ke fasilitas kesehatan terdekat gitu ya. Oke dok, ini ada pertanyaan dari Sobat Sehat nih, dari @yuda_cahsolo. Apakah pengidap hepatitis B tidak bisa sembuh? Nah, ini tadi mungkin sudah sedikit dibahas, tapi bolehlah dok dijawab lagi. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau bilang tidak bisa sembuh, kayaknya ada perasaan menurunkan semangat gitu ya. Tapi mungkin kita bisa bilang dengan pengobatan, perawatan, evaluasi yang cukup sabar dan telaten, para penderita hepatitis B bisa hidup secara normal seperti orang biasa dan melakukan aktivitas tanpa terbatas. Seperti itu. Jadi memang virus ini dalam pengobatannya sangat bisa untuk ditidurkan. Oke. Ya. Berarti menekan untuk aktivitas virusnya itu menjadi lebih betul. banyak Ya, gitu ya dok. ya nanti ada beberapa screening yang kita tahu sampai hari ini sangat mutakhir. Jadi tidak usah dikhawatirkan. Sebenarnya kan yang diperlukan sembuh atau tidak kan, tidak ada yang membatasi aktivitas kita sehari-hari atau mengganggu karena kita menderita suatu penyakit kan, gitu. Yang penting kualitas hidupnya semakin baik. Betul, gitu ya, dan dipastikan tidak ada resiko komplikasi yang berat ke depannya. Maka dari itu perlu pengobatan terus menerus begitu ya. Itu perlu kita sadarkan juga lewat Pekan Peduli Hepatitis B ini. Betul, ya dokter ya. Jadi melalui Pekan Peduli ini, karena hepatitis B ini mungkin kita tidak bisa menghilangkan virusnya secara nol di dalam darah si penderita. Ada baiknya kita mengingatkan para usia produktif, usia muda seperti itu yang menjalani gaya hidup tertentu untuk bisa melakukan pencegahan. Jangan sampai gaya hidupnya memberikan resiko tertular virus hepatitis B gitu. Berarti memang gaya hidup beresiko tinggi gitu ya dokter ya. Betul. Termasuk kalau tadi kan ada infeksi, ada gaya hidup alkohol dan juga gaya hidup apa tadi dok? Seks bebas ya? Lemak. Seks bebas terus ya? Bener sih. Tapi ada juga, tapi kan itu memang terjadi di sekitar kita karena ada juga kemarin sempat ada berita di Bandung atau apa ya di Jawa Barat kan itu menderita hepatitis semua karena nggak tahu kenapa semakin ada banyak orang yang menderita hepatitis B. Kalau nggak salah sih dok, kalau saya nggak salah baca berita gitu. Nah ini kan mungkin karena gaya hidup juga yang beresiko tinggi. Oke dokter, ini ada pertanyaan lagi @ijoroyo kebonku. Saya laki-laki umur 32 tahun, hasil MCU saya menunjukkan bahwa saya tidak kebal hepatitis B. Saya tidak ingat atau tidak tahu apakah dulu saya pernah atau tidak divaksin. Apa yang harus saya lakukan ya dokter? Terima kasih. Ya betul. Memang untuk menilai apakah vaksin hepatitis B yang kita lakukan mungkin waktu bayi, ya kan, atau mungkin di saat kita dewasa masih efektif atau tidak, ada pemeriksaan laboratoriumnya. Apabila sudah dinyatakan bahwa vaksin yang dulu dilakukan, entah mungkin vaksin atau tidak, itu memang sudah tidak efektif lagi, itu bisa dilakukan vaksin ulang. Berarti kayak di booster gitu ya betul, dokter? Tapi untuk ini juga diperlukan screening yang ketat. Apakah betul yang dimaksudkan adalah memang tidak kebal, atau mungkin itu adalah suatu tanda awal di mana perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk ke arah penegakan diagnosa hepatitis B. Karena pemeriksaan darah untuk infeksi virus hepatitis B itu banyak, nggak cuma satu jenisnya, dan itu nanti ada tahapannya. Gitu. Nah kalau terlanjur sudah kena hepatitis B bisa divaksin nggak sih dok? Jadi nanti kalau sudah terlanjur terkena itu sebenarnya sih yang diperlukan adalah pengobatan. Bukan vaksin ya dok?
Yang diperlukan adalah pengobatan untuk bisa hepatitis B-nya itu tidak aktif lagi, kita bilangnya seperti itu. Oke, baik dok. Artinya vaksin untuk pencegahan begitu ya dokter ya. Untuk yang sehat. Baik, ini ada pertanyaan dari sobat sehat lagi dari Awo_Trif. Izin bertanya, penularan yang dimaksud lewat cairan tubuh tadi apakah juga termasuk lewat keringat dan air liur? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang itu kita maksudkan apabila yang bersangkutan yang memiliki infeksi hepatitis B itu tingkat dari kuantitas atau jumlah virus dalam darahnya itu banyak sekali. Nah, itu bisa kita lihat dari kondisi yang sekarang kita lihat, misalnya badannya kurus banget, tidak sehat, tidak segar, matanya kuning, gitu. Terus mungkin bisa ada virusnya di dalam cairan tubuh seperti air liur. Tapi kalau keringat sih jarang ya, jumlahnya sangat kecil seperti itu. Tapi kalau misalnya air liur atau cairan dari organ reproduksi itu sangat dimungkinkan sebenarnya. Tapi memang kalau ini jumlahnya sangat sedikit ya kasusnya yang menular lewat keringat atau air liur seperti itu. Artinya masih bisa berhubungan. Ya, kecuali dari hepatitis A. Kalau hepatitis A karena penularannya itu lewat fekal oral, ya, jadinya memang dari kotoran dari tubuh penderita hepatitis A, terus mungkin juga di tangan, terus mencuci alat makan tidak bersih kayak gitu-gitu bisa terjadi. Ya artinya sih kita harus tetap jaga kebersihan diri sendiri ya dokter ya, dan jaga supaya pola hidup sehat dan gaya hidup yang tentunya tidak beresiko. Ini dari @kolase_foto44. Izin bertanya, saya melakukan tes HBsAg di puskesmas dan mendapatkan hasil reaktif. Sedangkan 1 minggu lagi saya akan menikah. Nah, apa yang harus saya lakukan dan calon suami saya untuk pencegahan dan menularnya penyakit tersebut? Nah, itu dokter. Tadi bisa menular ke bayinya juga nanti kalau misalnya punya keturunan ya dokter ya. Monggo dokter. Saya akan coba jawab. Memang ini banyak kasusnya karena sekarang screening untuk persiapan pernikahan ada beberapa juga untuk hepatitis B gitu ya. Nah, kalau memang sudah ada hasil yang reaktif seperti yang tadi saya ceritakan, ini adalah tidak segampang itu kita menyadari bahwa terjangkit virus ini. Bisa seperti ini, jadi ketahuannya lewat screening, mau menikah seperti ini, atau mungkin mau memulai pekerjaan. Nah, nomor 1 dari kolase foto ya, ini yang bersangkutan yang sudah ada hasil reaktif ini harus meneruskan ke rumah sakit yang ada fasilitas untuk kita bisa meneruskan tahapan screening atau pemeriksaan. Nanti setelah HBsAg reaktif mungkin ada pemeriksaan selanjutnya seperti HBeAg, HBV-DNA, seperti itu. Kita mau menilai apakah virus ini aktifnya segimana, gitu. Nah, setelah itu juga akan ada konseling. Ada baiknya memang bisa pelan-pelan disampaikan ke calon suami. Nanti ada kiat-kiat tertentu untuk mencegah penularan, supaya nanti hubungan suami istri tidak beresiko penularan. Dan nanti ke depannya juga ada tahapan-tahapan dan prosedural yang nanti akan diarahkan oleh tenaga medis supaya yang bersangkutan bisa melahirkan bayinya dengan sehat. Nah, setelah itu Mbak, bayinya juga nanti akan dijaga supaya kita memastikan bahwa bayi tersebut tidak tertular. Ada pencegahan-pencegahannya. Nanti ada vaksin hepatitis B-nya juga untuk bayi yang memang dari ibu yang misalnya
terkena infeksi hepatitis B. Itu sudah ada tahapannya ada semua. Tahapannya. Jadi tetap ada harapan untuk kita semua gitu ya dokter ya. Jadi jangan terus setelah ada berita ini memutuskan untuk aduh batal saja. Aduh itu jangan. Itu kasusnya banyak sekali dan kita sudah menyiapkan secara prosedural semuanya dan sangat jelas. Nah masih ada harapan untuk sobat sehat semuanya, jangan berkecil hati. Tetapi juga jangan sampai untuk menutup diri, bisa langsung ke rumah sakit ataupun ke fasilitas terdekat supaya kita bisa mengetahui nih memang benar ada atau tidak virus hepatitis B ini, bisa ditangani langsung dan bisa dilakukan pencegahan selanjutnya gitu ya dokter ya. Baik dok, kalau pantangan-pantangan gitu ada nggak sih dok? Nggak boleh makan apa gitu dok di hepatitis B ini? Jadi kalau di hepatitis B sebenarnya pantangan makan tergantung saat itu hasil pemeriksaan dari evaluasi organ-organ di dalam tubuhnya seperti apa. Jadi kalau memang sudah ada peningkatan dari enzim liver atau SGT seperti itu mungkin nanti disesuaikan, tidak boleh minum obat atau jamu atau apa sembarangan seperti itu supaya livernya tidak semakin terbebani gitu kan. Nah nanti atau kalau kita pernah dengar fatty liver atau perlemakan hati, berarti memang harus dikurangi makanan-makanan yang berlemak. Yang tinggi kolesterol harus dikurangi seperti itu. Tapi kadangkala penderita hepatitis B tidak semuanya juga ada lemak di hati karena seperti yang tadi pertama saya bilang yang namanya hepatitis atau peradangan di hati itu bisa disebabkan oleh salah satunya lemak terlalu banyak atau alkohol atau virus gitu. Tapi kalau di hepatitis B ini menurut saya yang paling penting adalah mencari makanan-makanan yang membantu kesehatan liver. Seperti protein yang baik untuk tubuh kita yang memang penting. Jadi protein yang bebas lemak misalnya nih kalau makan ayam ya mungkin kulitnya ya seperti itu. Mungkin kalau makan telur yang paling bagus ya putih telurnya. Kalau memang sudah ada istilahnya gangguan dari organ hati atau fungsi livernya sudah terganggu. Berarti memang tidak ada pantangan, tetapi lebih baik mengkonsumsi yang rendah lemak. Lemak. Nah itu yang susah dokter. Karena kuning telur itu kan enak ya. Terus ayam di bagian kulit kalau digorengkannya enak banget ya dokter. Tetapi sobat sehat tentu saja perlu mengkonsultasikan diri dulu ke rumah sakit ataupun ke fasilitas terdekat gitu. Nah terapi tadi sudah juga ya dokter ya sudah disampaikan juga. Nah ini terakhir dok, tips-tips pencegahan apa yang boleh disampaikan dokter supaya sobat sehat semua yang ada di rumah lebih aware dan juga bisa menghindari hal-hal yang nyerempet-nyerempet kena hepatitis B ini. Monggo dokter. Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang ini adalah misi dari kita memperingati Pekan Hepatitis B ini karena penyakit hepatitis B ini istilahnya kita tidak dapat menghilangkan virus yang sudah menjangkit di tubuh seseorang. Maka itu ada baiknya kita hidup sehat supaya kita tidak beresiko terjangkit virus ini. Nah, itu untuk yang belum atau masih sehat, tidak ada resiko atau belum terinfeksi virus hepatitis ini. Kalau misalnya teman-teman yang sudah diketahui hasil tesnya reaktif atau sudah ada virus yang berdiam di dalam tubuh. Nah, kedepannya kita juga harus konsentrasi menjaga pola makan, pola istirahat, kesehatan tubuh, olahraga seperti itu. Selain itu juga rajin melakukan monitoring atau kontrol ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat supaya virus hepatitis ini tidak menjadi aktif di dalam tubuh
dan dapat dikendalikan sehingga ke depannya tidak terjadi resiko komplikasi atau yang berat seperti sirosis hepatis atau pengerasan hati atau ke arah keganasan dari liver sendiri, karena itu sulit diobati. Gitu, ya. Baik, terima kasih sekali dokter untuk informasinya, untuk edukasinya dan juga pencerahannya untuk kita semua. Untuk sobat sehat semuanya yang memang membutuhkan untuk informasi lebih lanjut dan juga untuk konsultasi gitu ya. Mungkin tadi kan dokternya lemah lembut gitu ya, kalau diajak ngobrol pasti seneng banget ini ya. Enak banget diajak ngobrol, ini harus gimana ya dokter ya, kalau gini gimana dokter. Nah, langsung saja ke Rumah Sakit Panti Waluyo setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 16 sampai jam 18 bertemu dengan Dr. Roro Astiani SPPD. Di jam 16 sampai 18 tiap hari Senin, Rabu dan Jumat bisa melalui telepon terlebih dahulu untuk reservasi atau untuk mendaftarkan ya di 0271 71 20 77 di extension 0 atau 1000, dan juga melalui WA, Telegram dan SMS bisa melalui nomor 081567170776. Nah, untuk sobat sehat semuanya yang memang membutuhkan layanan IGD, ada nomor hotline IGD di telepon 0271712114 dan juga melalui WA di 082137486631. Nah, terima kasih sekali ya Dokter Asti untuk informasinya kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membuat kita semakin aware terhadap hepatitis B. Dan saya Arinda undur diri dan Dokter Asti juga undur diri. Kita akan ketemu lagi di prognosa selanjutnya, pastinya dengan topik yang lebih menarik. Dadah.